Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianda, NPM 2110102224, kelas G, Prodi Ilmu Hukum, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Dr. Asnawi, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Yang pertama ada pemakaian huruf. Itu ada huruf abjad. Huruf abjad ada 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang kedua ada huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, I, U, E, O. Untuk keperluan pelafalan kata yang benar, tanda aksen dapat digunakan jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Misalnya, di mana kecap itu dibuat? Coba kecap dulu makanan itu. Yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Selanjutnya ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Selanjutnya ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu ada KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Selanjutnya ada huruf kapital. Huruf kapital itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada huruf kapital atau huruf besar yang dipakai sebagai huruf pertama kata pada awalan kalimat dan petikan langsung. Misalnya, dia membaca buku, adik bertanya, kapan kita pulang? Itu contohnya. Yang kedua ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya Islam, Kristen, Quran, Alkitab. Yang ketiga ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan, jabatan, instansi yang diikuti nama orang atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Misalnya Wakil Presiden Adam Malik, Gubernur Jawa Tengah. Yang keempat ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang, misalnya Amir Hamzah. Dengan catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama seperti pada D, Van, dan Der dalam bahasa Belanda, Von dalam bahasa Jerman, atau Da dalam nama Portugal. Misalnya JJ de Hollander, Posca da Gama. Selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bangsa Eskimo, bahasa Indonesia. Yang keenam ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Misalnya tahun Hijriah, bulan Maulid, bulan Agustus, hari Galungan. Yang kedua, selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama peristiwa sejarah, misalnya Perang Dunia Pertama, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama, misalnya perlombaan senjata membawa risiko pecahnya Perang Dunia. Selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama dari diri geografi, misalnya Jawa Barat. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Misalnya Bukit Barisan, Gunung Semeru. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya, misalnya ukiran Jepara dan tari Melayu. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi, kecuali kata tugas seperti dan, oleh, atau, dan untuk. Misalnya Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dokumen resmi, dan judul karangan, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan,
yang dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, bacalah majalah bahasa dan sastra. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan yang sopan. Digunakan dengan nama diri, misalnya Dr. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 03 Undang-Undang 1993. Dengan catatan, yang pertama itu gelar akademi dan sebutan lulus perguruan tinggi, termasuk singkatannya, diatur secara khusus dalam keputusan, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang digunakan dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, adik bertanya, "Itu apa, Bu?" Kemudian, "Besok paman akan datang." Selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak digunakan dalam pengacuan atau penyapaan. Misalnya, "Kita harus menghormati bapak dan ibu." Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata Anda yang digunakan dalam penyapaan. Misalnya, "Sudahkah Anda tahu? Sudahkah Anda? Sudah kami terima dengan baik." Selanjutnya ada huruf miring. Huruf miring terbagi dari beberapa macam. Yang pertama ada huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, banyak majalah bahasa dan sastra diterbitkan oleh Pusat Bahasa Indonesia dengan catatan judul skripsi, tesis, atau disertai yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan tidak tertulis dengan huruf miring tetapi diapit dengan tanda petik. Yang kedua ada huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya, bab ini tidak membicarakan pemakaian huruf kapital. Selanjutnya, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Yang kedua ada ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, penulisannya diperlakukan sebagai kata Indonesia. Misalnya, negara itu telah mengalami 4 kali kudeta. Selanjutnya ada huruf tebal. Huruf tebal ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Misalnya judul, habis gelap terbitlah terang. Yang kedua ada huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan lema dan sublema, serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisami. Misalnya, kalah, tidak menang, kehilangan atau merugi, tidak lulus, tidak menyamai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang berupa kata dasar ditulis terpisah dari unsur yang lain. Contohnya, bapak minum kopi. Yang kedua ada imbuhan. Imbuhan itu adalah awalan, sisipan, akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contoh, dicabut, menambal, pegangan. Selanjutnya ada jika bentuk dasar berupa gabungan kata, pendapat imbuhan, awalan atau akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Contoh, bertahan-tahan dan berpuas diri. Yang kedua ada jika bentuk dasar berupa gabungan kata, mendapat imbuhan, awalan atau akhiran, sekaligus unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Contohnya, perkembangbiakan atau keputusasaan. Selanjutnya ada jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai sebagai kombinasi, gabungan kata ditulis serangkai. Contohnya, geologi, tata niaga, geofisika. Yang selanjutnya ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contohnya, duduk-duduk, hujan-hujan. Selanjutnya ada gabungan kata. Gabungan kata yang biasanya disebut kata majemuk termasuk istilah khusus, unsur-unsur yang ditulis terpisah. Contohnya, duta besar, orang tua, ibu kota, sepak bola. Selanjutnya ada gabungan kata yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian. Dapat ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Contoh, anak, istri saya. Selanjutnya ada gabungan kata yang sudah dianggap satu kata ditulis serangkai. Contohnya, tanggung jawab, 3 serangkai, kerja bakti. Yang kelima ada kata ganti ku, kau, mu, nya.
Ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti dan mendahulunya. Contohnya, bajuku kau ambil, laptopmu miliknya. Yang keenam ada kata depan di, ke, dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, di kampus, ke masjid, dari rumah. Yang ketujuh ada kata si dan sang. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, si pemberani, sang pujangga. Yang kedelapan ada partikel. Partikel itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada partikel lah, kah, dan tah. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, bacalah buku ini. Siapakah pelaku penikaman minggu lalu? Yang kedua ada partikel pun. Ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contohnya, apapun yang terjadi, aku akan tetap menanti dan mencintai dirimu. Selanjutnya partikel per ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahulunya atau mengikutinya. Contoh, hari Halloween dirayakan per 31 Oktober. Selanjutnya ada singkatan. Bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Contohnya, Dr. Insinyur Haryadi atau Dr. Insinyur Haryadi. Dr. Usman atau Dr. Usman. Selanjutnya singkatan nama resmi lembaga pemerintahan ketatanegaraan, badan atau organisasi dan dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal. Setiap kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak menggunakan tanda titik. Contohnya MA, Mahkamah Agung, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya ada singkatan umum. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Contohnya DST, DLL, DKK. Selanjutnya ada lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya Na natrium, ons, L liter, M G, dan USD. Selanjutnya ada akronim, singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Selanjutnya akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata tulis di seluruhnya dengan huruf kapital. Contohnya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, UN, United Nation. Selanjutnya ada akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Contohnya Unhalu, Universitas Haluleo, UNICEF, United Nations International Children Education Fund. Selanjutnya akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya. Ditulis dengan huruf kecil, contohnya Panwaslu. 11 ada angka dan bilangan. Angka dan lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor dan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, dan isi. Selanjutnya, penulisan lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan seperti perincian, contoh 15, 70, 1945-an. Selanjutnya lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, contoh 2, belasan, puluhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca itu ada penggunaan tanda baca titik. Tanda baca titik ini penanda akhir kalimat. Fungsi tanda titik yang paling umum dan paling banyak dipahami orang-orang ialah sebagai penanda pada akhir kalimat, bukan kalimat seruan atau kalimat tanya. Kamu bisa memahaminya sebagai kalimat berita. Yang kedua ada penggunaan tanda baca koma diletakkan di tengah kalimat. Tanda ini sangat sering digunakan pada tengah-tengah kalimat. Nah, tanda koma biasanya dipakai dalam suatu perincian ataupun penyebutan bilangan. Untuk penempatannya ada di belakang kata yang mengikutinya. Contoh 1, 2, 3, mulai. Selanjutnya, ibu berbelanja keperluan memasak seperti garam, gula, kecap, dan minyak goreng. Selanjutnya, penggunaan tanda baca seru, kalimat perintah. Kalau kamu memerintahkan atau menyeru kepada seseorang, maka berlaku penggunaan tanda seru di sini jika ucapanmu dituliskan. Tanda seru ini dipakai baik perintah yang sifatnya keras maupun tidak. Contohnya, tolong matikan lampu di ruangan itu. Kerjakan tugas ini sekarang juga. Selanjutnya saya menjelaskan tentang
Penggunaan tanda baca tanya. Menanyakan sesuatu, namanya aja tanda tanya. Sudah pasti fungsi yang pertama bertujuan untuk kalimat yang menanyakan sesuatu. Contohnya, kapan Gulman pergi ke Bandung? Apakah Devi sudah tahu kabar itu? Selanjutnya, penggunaan tanda baca titik koma. Memisahkan bagian kalimat. Tanda baca titik koma ini dipakai untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam semakin larut, tugasnya tak kunjung selesai. Penggunaan tanda baca titik dua, yaitu akhir pernyataan kalimat, akhir pernyataan yang lengkap. Tanda titik dua digunakan pada akhir pernyataan yang lengkap, tapi hal ini hanya berlaku jika masih dalam rangkaian yang sama ya. Contohnya, kita persiapkan perlengkapan berkemah, tenda, ransel, jaket, dan pakaian tidur. Selanjutnya ada penggunaan tanda baca elipsis atau titik-titik. Penulisan kalimat yang terputus-putus, tanda elipsis ditulis dengan cara titik, spasi, titik, spasi, titik. Tanda ini dipakai dalam penulisan kalimat yang terputus-putus. Contohnya, aku juga tidak habis pikir dengan kejadian itu. Selanjutnya ada penggunaan tanda baca hubung. Menyambung huruf kata dan huruf penulisan tanggal. Tanda hubung dipakai untuk menyambung huruf dari kata yang dieja satu persatu dan digunakan juga pada penulisan tanggal. Contohnya, ruang guru 1908-1998. Selanjutnya ada penggunaan tanda baca pisah. Membatasi penyisipan kata. Jika ada pembatasan penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar konteks kalimat, maka digunakan tanda pisah. Contohnya, kesuksesan itu saya yakin akan tercapai, harus diperjuangkan oleh dirinya sendiri. Selanjutnya penggunaan tanda baca kurung, mengapit angka. Kami bisa memakai tanda baca kurung untuk digunakan mengapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan. Contohnya, harta kekayaan meliputi A. logam mulia, B. properti, dan C. saham. Penggunaan tanda baca kurung siku, yaitu mengapit keterangan. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan yang ada di kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini sebelumnya sudah bertanda kurung ya. Contohnya persamaan dari metode pengajaran itu. Yang dikurung itu perbedaannya. Lihat halaman 33-45. Cukup signifikan. Memberikan output yang kurang lebih sama dengan tujuan awal. Selanjutnya ada penggunaan tanda baca garis miring. Pengganti kata hubung garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta tiap atau per. Contohnya, pria garis miring wanita. Harga permen itu Rp1.000 per butir. Selanjutnya ada penggunaan tanda baca apostrof. Penggunaan kata khusus dalam penulisan. Tanda ini digunakan dalam penulisan nama serta khusus dari serapan bahasa asing. Contohnya, Ahmad Syafi'i, bukan Syafi'i atau Syafi'i. Surat Al-An'am. Selanjutnya ada penggunaan tanda baca petik, petikan langsung. Tanda petik ini berfungsi sebagai pengapit petikan langsung dari pembicaraan dalam naskah atau bahan tertulis lain. Contohnya, aku lapar, ucap ratu. Selanjutnya, pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda baca petik tunggal. Mengapit makna. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang ada di dalam petikan lain. Contohnya, kau dengar bunyi ngiung-ngiung tadikah, tanya Fahri kepada Adi. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang bermanfaat atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.